shine through the darkness. You are my light, my death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow, my joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Blessed be your name. Blessed be your name. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali dalam ibadah online bersama kami, Gereja Every Nation Makassar. Saya percaya kita semua bersuka cita karena hari ini kita berkumpul kembali, walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi saya percaya Roh Allah bisa menembus ruang dan waktu, amen. Oleh karena itu mari kita bersuka cita, memuji dan meninggikan nama Tuhan kita, amen. Every tribe will see your glory.
Terpujilah Engkau Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu di antara bangsa-bangsa. Dimuliakanlah Engkau melalui mulut kami, melalui hidup kami, melalui pikiran kami. Biar nama Engkau yang dimuliakan Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah Allah kami yang layak untuk terima segala kemuliaan. Hanya Engkaulah Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Walaupun keadaan saat ini tidak seperti yang kami inginkan Tuhan. Tapi kami tahu dalam setiap keadaan Engkau sedang melakukan sesuatu Tuhan. Engkau sedang melakukan hal yang besar. Dan kami percaya setiap orang akan berbalik kepada Engkau. Setiap mulut akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Setiap mata yang tertutup akan terbuka melihat Engkau Tuhan. Setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak untuk ditinggikan. Engkaulah yang layak untuk dipuji Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Biar segala kemuliaan, biar segala puji-pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Ditinggikanlah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini sama-sama kita beribadah walaupun secara online dan sama-sama kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan seri firman Tuhan kita dari kitab Roma. Dan ini adalah minggu yang ketiga dari seri yang kita sebut dengan The Gospel Explained. Karena di dalam kitab Roma ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan Injil yang dia percayai dan Injil yang dia akan beritakan ke seluruh dunia. Dan di mana dia mau atau berharap jemaat di Roma bisa mendukung perjalanan misinya ke Spanyol untuk memberitakan Injil ini. Dan kita sama-sama sudah belajar. Pada minggu pertama Rasul Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah rasul dari Yesus Kristus dan dia dikuduskan untuk memberitakan Injil. Dan Injil itu adalah Injil yang dari Allah. Kabar baik ini adalah kabar baik dari Allah dan ini sudah diberitakan di dalam kitab suci, dalam perjanjian lama pada waktu itu. Dan Injil ini mengenai anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan dia hidup sebagai manusia taat sampai mati di atas kayu salib dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Bahwa dengan ketaatannya ini dan dengan ketaatan sampai mati di atas kayu salib dia menyediakan sebuah jalan keselamatan. Satu-satunya jalan bagi manusia berdosa untuk mereka bisa diselamatkan. Ini adalah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan Injil ini dimaksudkan untuk semua orang. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Dan itu sebabnya Rasul Paulus ingin memberitakan ini kepada semua orang. Dan Injil ini adalah untuk kemuliaan Allah. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus kemudian begitu bergairah untuk memberitakan Injil. Dia mengatakan bahwa dia seperti orang yang berhutang kepada semua bangsa, kepada semua orang. Dia berhutang untuk memberitakan Injil ini kepada mereka semuanya. Dan itu sebabnya juga dia mengatakan bahwa dia ingin juga memberitakan Injil kepada mereka yang diam di Roma. Karena dia punya keyakinan yang kokoh atau dalam bahasa aslinya dia mengatakan, aku tidak malu dengan Injil. Kenapa dia tidak malu? Padahal pada waktu itu Injil ini adalah kabar tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib.
Dan orang-orang Yahudi melihat kematian Yesus di atas kayu salib itu sesuatu yang memalukan. Tidak mungkin Mesias seperti ini. Tidak mungkin Mesias adalah seorang yang dikalahkan. Mati di atas kayu salib itu adalah tanda kelemahan. Bahwa dia tidak berkuasa untuk membebaskan orang Israel dari Roma. Bahkan orang-orang Roma justru yang menyalibkan dia, yang membunuh dia, menghukum dia di atas kayu salib. Dan ini bagi orang Yahudi ada sebuah batu sandungan yang tidak mungkin menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku tidak malu dengan ini. Sekalipun orang-orang Yahudi mungkin mereka malu kalau punya Mesias yang mati di atas kayu salib. Mati secara memalukan, terkutuk di atas kayu salib. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku tidak malu. Kenapa dia tidak malu? Dia mengatakan karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Ini bukanlah kelemahan. Kematian Kristus di atas kayu salib itu memang kelihatannya sebagai seorang yang lemah di mata manusia, bahwa dia tidak berkuasa apa-apa untuk melawan orang-orang yang berusaha membunuhnya di mata manusia yang memang seperti itu. Tetapi sesungguhnya apa yang diketahui oleh Rasul Paulus, rahasia yang ditahu oleh Rasul Paulus, bahwa sesungguhnya kematian Kristus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang. Itu bukanlah tanda kelemahan. Bagi orang-orang yang percaya, ini adalah tanda kekuatan Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka. Nah, kenapa bisa demikian, Rasul Paulus? Kenapa engkau mengatakan bahwa Kristus yang mati itu adalah kekuatan Allah, bukan tanda kelemahan? Dia mengatakan di ayat 17, karena Roma pasal 1 ayat 17, karena di dalam Injil itu kebenaran Allah dinyatakan, bahwa oleh kedatangan Kristus, dia Allah yang menjadi manusia dan kemudian taat dengan sempurna sampai mati di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib bukanlah kelemahan, tetapi itu adalah ketaatannya kepada Allah Bapa. Dan ketaatan itu ketaatan yang sempurna sampai bersedia untuk mati di atas kayu salib. Itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran yang bisa diberikan kepada orang-orang berdosa supaya mereka bisa benar di hadapan Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai Injil. Dan kemudian kenapa perlu kebenaran Allah itu? Kenapa Injil adalah kekuatan Allah? Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah dinyatakan. Kenapa perlu kebenaran Allah itu? Kemudian kita mendengar minggu lalu, Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 menggambarkan kondisi manusia yang membutuhkan kebenaran Allah. Kenapa kebenaran Allah dibutuhkan? Karena murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kenapa manusia butuh kebenaran Allah? Karena manusia itu berdosa, manusia itu tidak benar. Semua manusia lalim. Dan masalah yang terbesar adalah karena murka Allah ada atas kelaliman dan kefasikan manusia itu. Murka Allah sedang dinyatakan ke atas segala kejahatan manusia itu. Ini masalah terbesar dan manusia sangat membutuhkan untuk diselamatkan dari murka Allah yang akan jatuh ke atas mereka, karena manusia ini adalah manusia yang berdosa, yang lalim, yang tidak benar, yang tidak menyembah Allah. Manusia tidak bisa membuat dirinya benar di hadapan Allah. Mereka tidak bisa melakukan kebaikan yang cukup untuk membuat status mereka benar di hadapan Allah, dan dengan demikian Allah berkenan kepada mereka sehingga tidak ada murka bagi mereka. Manusia tidak sanggup berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang kita sama-sama dengar minggu lalu. Paulus mengatakan kondisi manusia yang jahat, bahwa mereka melakukan segala macam kejahatan, kelaliman. Mereka membunuh, berzinah, tidak taat kepada orang tua, dan begitu banyak kejahatan dilakukan oleh manusia.
Dan kemudian dalam pasal 2 hari ini kita akan belajar sama-sama dari pasal 2. Kitab Roma. Rasul Paulus membicarakan lebih lanjut lagi tentang kondisi manusia ini yang ada di bawah hukuman Allah. Kenapa Allah itu murka? Kemurkaan Allah sama-sama kita dengar itu bukanlah emosinya yang tidak terkendali. Murka Allah adalah keadilannya. Karakternya yang benar, karakternya yang adil, yang kudus, yang membenci kejahatan, yang membenci dosa. Bahwa Allah tidak bisa netral ketika melihat dosa. Allah membenci kejahatan. Dan mungkin ada orang yang mengatakan, tapi saya tidak seperti yang dideskripsikan oleh Rasul Paulus dari Roma pasal 1 sampai pasal 1 ayat 18 sampai 32 itu. Saya tidak setuju dengan orang-orang yang melakukan kejahatan seperti yang dikatakan oleh Roma 1 ayat 32 bahwa mereka bukan saja melakukan semua kejahatan itu, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi mungkin banyak orang yang mengatakan, saya bukan orang seperti itu. Saya tidak setuju dengan kejahatan. Dan kita akan lanjut di pasal 2 hari ini. Kita akan sama-sama melihat apa yang Rasul Paulus katakan tentang orang-orang yang merasa dirinya bermoral. Bahwa mereka tidak seberdosa seperti yang dia gambarkan dalam pasal 1 ayat 18-32 di kitab Roma itu. Mari sama-sama kita membaca hari ini. Roma pasal 2 ayat 1-16. Dan ini berbicara tentang penghakiman Allah. Kita akan melihat di sini bagaimana sifat dari penghakiman Allah itu. Roma pasal 2 ayat 1-16, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Dan saudara pun di rumah, kalau saudara punya Alkitab, saudara juga bisa membuka dan membacanya. Atau jika saudara yang menonton di dalam layar handphone atau TV saudara sama-sama bisa membacanya. Roma pasal 2. Karena itu hai manusia, ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan
akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami mau mendengar firman Engkau, belajar daripadamu. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Dan Roh Kudus kiranya yang menulis firman Engkau dalam hati kami. Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang menghidupkan hati kami, yang membuat firman ini tertulis di dalam hati kami, maka firman Engkau ini akan mendatangkan kematian bagi kami. Tapi Roh Kuduslah yang akan membuat firman ini menjadi kehidupan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita sudah sama-sama membaca tadi. Bahwa mungkin ada orang yang berusaha untuk melepaskan dirinya dari penghakiman Allah ini. Mereka mungkin memberikan dalih bahwa saya tidak seperti orang lain. Saya tidak seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang menyembah berhala itu. Saya bukan seperti orang lain yang pencuri, pembunuh, pezina. Saya orang yang hidup baik-baik. Saya mengutuk dengan keras semua kejahatan dilakukan itu. Firman Tuhan yang kita baca tadi. Pertama kita lihat bahwa penghakiman Allah itu tidak terelakkan. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari penghakiman Allah ini. Seperti firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Saya baca kembali ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau. Siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ini banyak orang yang berusaha membebaskan dirinya dari penghakiman Allah, mau meloloskan dirinya, mau mengatakan bahwa saya tidak akan dihakimi oleh Allah karena saya menghakimi orang lain, karena saya mengatakan bahwa itu jahat, karena saya mengatakan membunuh itu jahat, pezina itu jahat. Saya bukan seperti itu. Kadang-kadang kita merasa superior, kita merasa lebih baik ketika kita mengatakan atau menceritakan kejahatan orang lain, kan? Dan kita mesti waspada. Ini adalah sifat dasar manusia berdosa yang kecenderungannya adalah untuk menghakimi orang lain supaya dia terlihat baik. Itu sebabnya orang menyukai gosip. Ketika orang bergosip menceritakan si A begini-begini, dan khususnya pasti yang diceritakan adalah kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan orang. Orang senang melakukan itu karena mereka pikir ketika mereka menceritakan, menyatakan kesalahan-kesalahan orang lain, mereka merasa diri mereka lebih baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan, itu salah besar. Justru ketika kamu menghakimi orang lain, ketika kamu bilang, kamu adalah pembunuh, kamu adalah pezina, dan kamu harus dihukum, maka itu kamu juga sedang menghakimi dirimu sendiri. Kenapa? Firman Tuhan bilang, sebab dalam menghakimi orang lain, ayat 1 ini, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kita tidak sadar ketika kita bercerita, menggosipi orang tentang kejahatan orang, bahwa sebenarnya kita pun melakukan hal yang sama. Mungkin memang kita tidak membunuh orang dan kita mengatakan orang lain itu pembunuh dan kita bukan. Kita mungkin tidak berzina dan kita mengatakan wah dia itu berselingkuh, berzina dan seterusnya. Tetapi di dalam hati kita, apa kita tidak membenci orang? Dan bahkan ketika kita sedang menggusupi orang, ketika kita sedang menghakimi orang, kita sedang membunuh karakter orang. Makanya firman Tuhan mengatakan, tidak ada gunanya kamu mau mengelak
dari penghakiman Allah dengan cara menghakimi orang lain, dengan cara mengatai orang lain tidak baik, mengatai ini punya kelemahan begini, tidak ada gunanya. Itu tidak membuat engkau menjadi lebih baik. Ini memang sifat dasar manusia seperti itu. Ya, mereka berpikir mereka orang baik oleh karena mereka mengutuk perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain. Dan ini sifat manusia berdosa. Selalu keras ketika menghakimi orang lain, tetapi sangat lembek ketika menghakimi dirinya sendiri. Kalau dirinya yang bersalah, ada begitu banyak alasan. Dia mengatakan, itu saya memang pantas untuk marah. Siapa yang tidak pantas untuk marah kalau kayak begini? Siapa yang tidak mau mencuri kalau sudah terdesak? Orang bisa membuat segala macam alasan untuk dirinya. Tetapi dia begitu kejam ketika menghakimi orang lain. Ketika orang lain yang bersalah, sudah habis. Sudah dicerita, dikutuk dan seterusnya. Kita harus hati-hati dengan hal yang seperti ini. Jangan mau tertipu. Ya, apalagi dalam masa kampanye. Kita bisa lihat dengan jelas kan. Iblis tahu itu. Dan orang-orang semuanya tahu bahwa dengan mengatakan orang-orang lain punya kejelekan, itu akan membuat kita merasa diri kita baik. Ya, dalam kampanye, itulah yang terjadi kan. Itu sebabnya ada kampanye hitam. Ketika salah satu kandidat bercerita tentang kejahatan orang lain, dan masalahnya adalah orang-orang menerima itu. Orang-orang tanpa menyaring, tanpa berpikir panjang langsung menerima. Oh betul, itu orang memang jahat kayak begitu. Kita termakan tipuan. Dan itu semuanya karena sifat berdosa kita. Sifat berdosa manusia. Yang begitu cepat percaya dengan berita-berita negatif seperti itu. Kita mesti hati-hati. Ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Kita tidak bisa mengelak. Ayat 3, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Tidak ada yang bisa lolos. Hanya dengan menghakimi orang lain, jangan harap kita bisa lolos dari hukuman Allah. Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Orang-orang berdosa ingin melepaskan dirinya dari penghakiman Allah. Mereka pikir mereka bisa lolos dari penghakiman Allah. Dan ada begitu banyak alasan. Seperti yang pertama, tadi kita sudah lihat untuk menghakimi orang lain. Dan juga kadang-kadang kita memakai pengetahuan kita tentang Allah. Dan kita tahu bahwa Allah memang adalah Allah yang kaya dengan kemurahan. Dia adalah Allah yang panjang sabar. Allah yang hatinya besar, mengampuni kesalahan orang. Dan kadang-kadang kita memakai itu untuk menjadi alasan bahwa Allah tidak akan menghakimi saya. Allah itu Allah yang sabar. Allah itu Allah yang pengasih. Tidak mungkin dia menghakimi saya. Dan kemudian kita terus bertekun di dalam dosa. Kita tidak bertobat. Dan kita pikir bahwa kita tidak akan dihakimi oleh Allah, kita akan lolos dari penghakiman Allah. Firman Tuhan yang kita baca tadi, jangan salah gunakan. Itu bukan iman. Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu kaya dengan kemurahan, Allah itu panjang sabar, Dia berkasih karunia, dan itu menjadi alasan bagi kita untuk bertekun di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Itu bukan kita percaya kepada Allah kalau kita melakukan seperti itu. Itu kita sedang menghina Tuhan. Kita mencobai Tuhan. Tapi justru kita mesti ingat baik-baik. Kalau saat ini kita masih baik hidupan kita masih bisa makan, kita masih bisa bekerja dengan baik,
Kita masih bisa berusaha, kita masih bisa punya uang, kita masih bisa tinggal di rumah yang bagus, kita masih bisa punya keluarga yang baik. Dan kita mengalami atau menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Jangan anggap sepi itu. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak akan menghakimi. Maksud kesabaran Tuhan adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Tuhan memberikan kita waktu untuk bertobat. Jadi semua manusia telah berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Tidak ada satupun yang bisa berdalih bahwa mereka bisa lolos dari penghakiman Allah. Jadi yang pertama kita lihat bahwa tidak ada yang bisa lolos dari penghakiman Allah. Bahwa penghakiman Allah itu tidak terelakkan. Kalau orang tidak bertobat, dan sekarang ini mungkin mereka merasa tidak ada apa-apa yang terjadi pada mereka, itu salah besar. Karena sesungguhnya firman Tuhan tadi mengatakan, mereka sedang menimbun murka Allah. Semakin banyak waktu kita diberikan, semakin banyak kesabaran Tuhan diberikan kepada kita, dan semakin kita keraskan hati, semakin kita tidak bertobat, maka apa yang sedang kita lakukan sebenarnya adalah menimbun. Kita sedang menimbun murka Allah. Semakin besar murka itu yang tersedia bagi kita, semakin besar. Jadi maksud Tuhan sebenarnya adalah supaya kita bertobat. Jangan menganggap sepi, mengeraskan hati kita, dan akhirnya menimbun murka Allah bagi kita semuanya. Yang kedua, kita lihat bahwa penghakiman Allah itu adalah adil. Ayat 6, firman Tuhan tadi mengatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Adil Tuhan. Dan ini adalah prinsip keadilan. Ini adalah fondasi dasar dari keadilan, yaitu membalas sesuai dengan perbuatan. Orang jahat dihukum, itu adalah adil. Orang baik diberikan upah, itu adalah keadilan. Ketika manusia dihakimi menurut apa yang mereka lakukan, itulah fondasi keadilan. Dan ini persis yang Allah lakukan di dalam pengadilannya. Bahwa Dia menghakimi berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang. Nah, di sini mungkin kita yang sudah punya pengetahuan, kita mengatakan, bukankah kita ini dibenarkan oleh iman? Terus apa Paulus katakan di sini? Masa kita dihakimi menurut perbuatan? Paulus kontradiksi barangkali. Ayat ini mungkin salah ini. Saudara, Paulus tidak berkontradiksi dengan apa yang dia ajarkan. Bahwa pembenaran karena iman, ya, pembenaran melalui iman, oleh iman itu, dengan penghakiman berdasarkan perbuatan, itu bukan sesuatu yang kontradiksi. Pembenaran memang benar hanya oleh iman saja. Tetapi penghakiman kita dihakimi, kita akan mengalami penghukuman Allah adalah berdasarkan apa yang kita lakukan. Penghakiman ini adalah mengenai pembuktian. Ya, kalau kita lihat orang di pengadilan, di dalam pengadilan itu, di ruang pengadilan, apa yang terjadi di situ adalah pembuktian. Para pengacara, hakim, jaksa, penuntut, mereka semua mengajukan bukti-bukti untuk memperlihatkan bukti bahwa apakah orang ini benar atau orang ini bersalah. Dan itulah prinsip penghakiman yang dilakukan oleh Allah. Bahwa semuanya akan dibuktikan. Apa yang dilakukan orang, itu yang kelihatan, itu yang dibuktikan. Apa yang mereka lakukan. Bukan soal apa yang mereka katakan, bahwa mereka mengaku percaya, tetapi apa yang mereka lakukan, menunjukkan kepercayaan mereka. Iman yang menyelamatkan ada dalam hati, tidak kelihatan. Apa yang kelihatan dari iman seseorang adalah perbuatannya. Iman yang benar, iman yang sejati, iman yang membawa kepada keselamatan, iman kepada Tuhan itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi penghakiman Allah adalah penghakiman yang adil.
bahwa satu-satunya dasar yang dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi setiap orang adalah sama semuanya, perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan. Ayat 7 Tuhan mengatakan bahwa hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ini adil, siapapun saudara, orang apapun saudara, mau orang Israel kan, non Israel, mau Yahudi, non Yahudi, Yunani, siapapun, orang Indonesia, orang Toraja, orang Makassar, orang Cina, semuanya sama saja. Orang kaya, orang miskin, semua sama saja Tuhan menghakimi. Adalah berdasarkan perbuatan, apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, kalau hidup yang kekal akan diberikan kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Di sini ada dua alternatif yang diperlihatkan di sini. Ya. Yang pertama adalah mengenai apa yang dicari oleh orang-orang ini. Apa yang kita cari? Kita akan dihakimi menurut itu. Kalau kita mencari kemuliaan, yaitu Allah yang mulia, itu yang kita cari, yang menjadi ambisi kita adalah untuk memuliakan Allah. Untuk mencari kemuliaan Allah, kita paling menikmati kemuliaan Allah. Dan kalau kita mencari kehormatan dari Allah, maksudnya adalah apa yang kita cari di dunia adalah yang penting saya berkenan di hadapan Allah, saya tidak pusing yang lain. Satu hal yang saya inginkan, satu hal yang menjadi ambisi saya adalah berkenan di hadapan Allah. Dan kita mencari ketidakbinasaan, yaitu hal-hal surgawi, hal-hal yang kekal. Kita mengumpulkan harta kita di sorga, di mana tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampok ataupun dirusakkan oleh ngengat. Tidak bisa berkurang nilainya. Kalau kita mencari itu, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Alternatifnya, kalau kita mencari kepentingan diri kita sendiri, kemuliaan diri kita sendiri, kesenangan diri kita sendiri, kita tidak pusing soal Allah berkenan kepada kita, tidak. Yang penting saya senang, yang penting saya melakukan apa yang saya inginkan, dan semua yang kita upayakan, ambisi kita adalah untuk mengumpulkan hal-hal duniawi, saya memperoleh harta di dunia ini, maka yang kita peroleh adalah hukuman kekal. Kategori yang kedua adalah apa yang kita lakukan. Apa kita tekun berbuat baik? Ataukah kita tidak taat kepada kebenaran? Kita bertekun di dalam kelaliman, melakukan kejahatan. Dan kategori yang ketiga, apa yang kita dapatkan dari situ? Kalau kita tekun berbuat baik, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kita tidak taat kepada kebenaran, melainkan kepada kelaliman, kita akan mendapatkan murka dan geram. Allah adil, penghakimannya adil. Tidak ada kompromi di situ, tidak ada suap. Sangat jelas Tuhan mengatakan itu. Apa yang kita cari, apa yang kita lakukan, itu menentukan apa yang akan kita dapatkan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tapi kemuliaan, hormat, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi pertama kita lihat, penghakiman Allah itu tidak terelakkan. Tidak seorang pun bisa lolos dari situ. Yang kedua kita lihat bahwa penghakiman Allah itu adil. Tidak ada sogok menyogok. Tidak ada pemutaran kebenaran. Semuanya sudah fix. Tetap bahwa Allah akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan mereka. Dan yang ketiga, bahwa penghakiman Allah itu tidak pandang bulu. Siapapun dia, tidak ada perbedaan. Mau orang Yahudi maupun orang Yunani, sama saja.
Pada waktu itu mungkin waktu Paulus menulis surat ini mungkin orang Yahudi berpikir bahwa mereka adalah umat kesayangan Allah. Mereka tidak akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan Allah tidak memandang bulu. Bukan karena kamu memiliki hukum Taurat, makanya kamu tidak dihakimi. Tetapi karena kamu melakukan hukum Taurat, sehingga kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Allah tidak memandang bulu. Ayat 12, sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Tidak ada perbedaan dalam penghakiman Allah. Sama saja. Baik Yahudi maupun non-Yahudi. Atau dalam masa kita sekarang mungkin baik kita yang membaca Alkitab atau orang yang tidak membaca Alkitab. Baik kita yang orang Kristen maupun non-Kristen. Allah tidak pandang bulu. Penghakimannya tetap sama berdasarkan apa yang kita lakukan. Bukan karena kita membaca Alkitab maka Allah tidak menghakimi kita. Tetapi apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak? Ayat 13, karena bukanlah orang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi di sini mungkin zaman now ada dua sisi yang kadang-kadang kita beralasan untuk tidak dihakimi oleh Tuhan. Ada orang berpikir, wow saya orang Kristen, saya lahir dalam keluarga Kristen, saya punya Alkitab, saya membaca Alkitab, saya percaya dengan ini bahwa Alkitab ini adalah kitab suci kita. Dan kita pikir karena kita adalah orang Kristen, karena kita mengakui Alkitab sebagai kitab suci kita bilang Yesus itu Tuhan, kita pikir kita tidak akan dihakimi. Firman Tuhan tadi mengatakan, bukan orang yang membaca hukum Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang melakukan hukum Taurat, itu yang akan dibenarkan. Dan masalahnya, bagaimana kita yang tidak membaca hukum Taurat? Orang-orang yang tidak membaca hukum Taurat. Ya mereka juga sama saja, tidak ada perbedaan. Tidak pandang bulu. Mereka yang tidak membaca Alkitab, yang tidak tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, tetap saja di dalam hati mereka ada hukum-hukum Tuhan. Dan mereka akan tetap dihakimi, bahkan menurut standar kebenaran yang ada dalam hati mereka. Bahwa Tuhan yang menciptakan umat manusia, sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi gambar Tuhan tidak benar-benar 100% hilang. Di dalam semua manusia, ada di dalam hati mereka, ada yang namanya hati nurani. Dan semua orang tahu bahwa membunuh itu adalah sesuatu yang salah, mencuri itu salah, itu tidak bisa dibenarkan. Dan mereka yang tidak pernah membaca Alkitab, tetap mereka akan dihakimi berdasarkan apa yang ada dalam hati mereka. Dan saudara, kalau kita mau jujur, kita tidak usah bicara standar yang tinggi. Kita tidak usah berdebat standar kita seperti ini atau yang lain di bawah. Coba lihat hidup kita menurut standar kita saja, menurut standar kebenaran kita. Apakah kita benar? Apakah kita hidup sesuai standar yang kita percayai? Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang hidup sesuai standar itu. Tidak satu pun yang mencari Allah. Semua orang menyeleweng. Bahwa Tuhan memang menghakimi dengan adil. Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang tekun mencari kemuliaan, mencari Dia. Orang-orang yang tekun mencari perkenaan Dia,
yang taat kepada firman-Nya. Tapi masalahnya siapa? Siapa yang mencari kemuliaan Tuhan? Siapa yang mencari perkenan kepada Tuhan, yang ambisinya adalah mencari perkenan Tuhan? Siapa yang ambisinya adalah memperoleh hal-hal surgawi? Siapa yang menaati kebenaran 100%? Siapa yang merasa cukup memenuhi standar, bahkan standar yang dibuat dengan hatinya sendiri? Tidak seorang pun. Kalau ada yang merasa demikian, kita hanya menipu diri kita sendiri. Itu sebabnya kita membutuhkan kebenaran Allah. Dan kebenaran itu hanya ada dalam Injil. Yesus Kristus. Dialah yang menyediakan kita kebenaran yang kita tidak bisa capai itu dengan usaha kita sendiri. Allah akan menghakimi segalanya. Ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Semuanya akan dihakimi oleh Allah, termasuk hal yang tersembunyi dalam hati manusia. Allah tahu hati kita. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya benar, tapi motivasi kita, apakah manusia punya motivasi yang murni untuk kemuliaan Allah? Tidak ada. Dia tahu niat hati kita. Dia tahu rancangan-rancangan apa yang dalam hati kita. Siapa yang tidak punya rancangan-rancangan jahat di dalam hatinya, dalam pikirannya? Siapa yang tidak punya imajinasi-imajinasi yang jahat, yang niat-niat yang jahat? Tuhan niat semuanya itu, dan semuanya itu akan dihakimi. Tidak ada gunanya kita mau menutupi kejahatan kita. Tidak ada gunanya kita berusaha untuk meloloskan diri kita dari penghakiman Allah dengan cara-cara yang tidak bermanfaat itu. Dengan menghakimi orang lain, dengan merasa diri kita orang yang benar, merasa bahwa kita orang Kristen. Tidak ada gunanya. Apa yang Tuhan inginkan dari kita semuanya adalah bertobat. Menyadari kondisi kita. Bahwa kita orang berdosa. Yang hanya bisa diselamatkan oleh karena kebenaran yang sudah Allah nyatakan di dalam Injilnya. Penghakiman Allah ini juga memberikan kepada kita satu nilai yang praktis dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang mengalami ketidakadilan. Dan memang benar di dalam dunia ini ada banyak ketidakadilan. Dan kita mungkin marah, kita mungkin haus dengan ketidakadilan itu. Kita mau keadilan itu ditegakkan. Dan kita mau orang-orang berbuat tidak adil terhadap kita itu akan mendapatkan hukuman mereka. Saudara, tidak perlu seperti itu. Tidak perlu kita bermain seolah-olah kita adalah Tuhan yang akan menghukum orang-orang yang punya hak untuk menghukum orang-orang jahat. Mari kita percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah hakim yang adil. Dia berjanji bahwa dia akan menghakimi semuanya. Apapun, bahkan yang tersembunyi. Mungkin sekarang ini ada orang berlaku tidak adil kepada kita dan tidak ditahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan mungkin kita sendiri tidak menyadari bahwa kita sudah ditipu. Kita sudah dihianati. Dan mungkin kita kalau tahu itu begitu kecewa. Tapi tidak perlu demikian. Karena Tuhan berjanji. Tuhan mengatakan bahwa suatu waktu nanti dia akan menghakimi setiap orang. Menurut perbuatannya, bahkan semua yang tersembunyi dalam hati, semua yang tidak kelihatan, yang tidak ditahu oleh siapapun, Tuhan tahu. Jadi sekarang hiduplah dalam damai sejahtera, kebebasan, tidak usah menyalahkan siapapun, tidak usah pahit kepada siapapun, buang semuanya dendam, serahkanlah semua penghakiman kepada Allah. Dia adalah hakim seluruh bumi yang adil, dan dia yang berhak untuk menghakimi. Dan seperti ayat yang kita baca tadi, penghakiman ini adalah bagian dari pemberitaan Injil.
bahwa Yesus Kristus, dia adalah hakim yang akan menghakimi seluruh dunia, semua manusia. Allah Bapa telah menyerahkan penghakiman itu kepada Kristus. Dari dalam Injil yang sudah kita dengar, bahwa Injil ini adalah tentang Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang rela untuk menjadi manusia, untuk mewakili kita hidup benar di hadapan Allah. Dia hidup tanpa cacat, melakukan kehendak Allah, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan dalam kematiannya di atas kayu salib itu, dia menanggung semua dosa kita di situ. Dan dengan demikian dia memuaskan keadilan Allah, penghakiman yang harusnya jatuh ke atas kita orang berdosa. Kita yang tidak bisa mengelak diri kita dari penghakiman itu. Pada saat Kristus mati di atas kayu salib, dia menanggung semua penghakiman itu. Penghakiman telah terjadi atas kita. Semua hukuman yang harusnya jatuh atas kita orang-orang berdosa telah ditimpakan kepada dia. Sehingga kita bisa dibebaskan dari hukuman, dari penghakiman yang adil ini. Karena Kristus telah memuaskan keadilan Allah itu. Dan dia mengasihi kita, dia melakukan semua itu karena dia mengasihi kita. Kenapa dia mau susah-susah dari Tuhan menjadi manusia? Manusia yang rendah, yang hamba, bahkan yang harus taat sampai mati di atas kayu salib, direndahkan di situ. Dipermalukan di kayu salib. Kenapa dia mau melakukan semua itu kalau bukan karena dia mengasihi kita? Tidak ada motivasi yang lain. Dan saudara, itulah Injil. Dan bayangkan ketika kita akan menghadapi hari penghakiman nanti, penghakiman terakhir nanti. Saudara, yang akan menjadi hakim nantinya adalah Yesus Kristus. Kalau kita adalah orang percaya, Yesus itu adalah juru selamat kita. Bahwa dia adalah orang yang mati untuk kita. Dia adalah orang yang bersedia untuk menanggung murka Allah bagi kita. Yang rela terkutuk di atas kayu salib bagi kita. Dan karena itu begitu kita ketemu dengan dia dan dia yang akan menghakimi kita, kita tidak akan takut. Hari penghakiman itu akan menjadi suatu hari yang berbahagia untuk kita semuanya. Itulah berita Injil. Itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Injil itu. Kalau bukan Injil itu, kalau bukan apa yang Kristus telah lakukan, penghakiman Allah akan menjadi teror, ketakutan, malapetaka bagi kita semuanya, orang-orang berdosa. Injil lah satu-satunya kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Jadi mari kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Hakim seluruh bumi. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyediaan yang sudah Engkau sediakan, keselamatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami memuji Engkau Allah yang adil. Kami tidak bisa membayangkan kalau Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang tidak adil. Tidak ada tempat yang layak untuk dihidupi. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang adil. Dan Engkau juga adalah Allah yang penuh dengan kasih, berlimpah anugerah-Mu. Oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau sendiri memuaskan keadilan, supaya kami orang-orang berdosa ini bisa dibenarkan di hadapan Engkau, Hakim seluruh bumi. Semuanya karena pekerjaan Engkau saja, Tuhan.
Pekerjaan Yesus Kristus yang sempurna, yang taat sampai mati di atas kayu salib, mati sebagai korban pendamaian bagi kami. Dan saat ini kami mau merendahkan diri kami, Tuhan, mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak sanggup menyelamatkan diri kami sendiri. Tapi kami bersyukur dengan Injil yang diberitakan kepada kami pada hari ini, bahwa Yesus Kristus, Dia telah melakukan semuanya bagi kami, telah membayar semuanya bagi kami, sehingga kami dapat dibenarkan di hadapan Allah yang kudus, Hakim seluruh bumi itu. Sehingga satu waktu nanti ketika kami menghadap tahta pengadilan akhir itu di hadapan Engkau, kami bisa berdiri dalam damai sejahtera karena kami telah dibenarkan oleh Yesus Kristus, pekerjaan yang sempurna di atas kayu salib yang telah diberikan kepada kami dengan cuma-cuma, hanya dengan kami meletakkan kepercayaan kami kepadanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Allah kita adalah Allah yang kaya dengan kemurahan. Dan Dia punya rencana yang luar biasa bagi kita, untuk menjadikan kita berkat bagi seluruh bangsa. Jadi jangan khawatir, jangan berkecil hati, apapun yang sedang kita butuhkan sekarang ini, kita percaya Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Mari tetap kita bermurah hati, tetap melihat akan kebutuhan orang-orang lain. Bahwa setiap orang, siapapun mereka, baik orang yang benar-benar jahat kelihatannya maupun orang yang kelihatannya baik-baik, semua orang membutuhkan Injil. Dan dengan persembahan ini, apa yang kita harapkan adalah bahwa ini bisa menjadi kontribusi untuk pemberitaan Injil ini bisa sampai kepada semua orang, pada siapapun, supaya mereka pun bisa menerima keselamatan. Karena Injil ini adalah satu-satunya kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang. Jadi mari kita sama-sama bawa persembahan ini dan kita bawa di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu bagi kami semuanya. Dan inilah ucapan syukur kami. Kami membawa persembahan kami ini karena Engkau telah memberkati kami semuanya. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya dengan persembahan ini Engkau yang memberkati persembahan kami ini, sehingga dengan persembahan ini semuanya bisa dipakai untuk memperlengkapi jemaat-Mu, semua orang, untuk kami semuanya bisa pergi memberitakan Injil yang adalah satu-satunya kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa yang harusnya dimurkai itu. Berkati setiap orang yang memberi, biar kami semuanya bisa menjadi tangan dan kaki Engkau, saluran berkat-Mu, keselamatan-Mu bagi semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love and restraint. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love and restraint. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ayo,
Bapak Ibu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.